Diejek sama negara tetangga pendek, Timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Dulu, Garuda Muda sempat diremehkan, postur tubuh yang dianggap pendek menjadi bahan ejekan, termasuk dari sebagian netizen Malaysia. Banyak yang menilai sebelah mata, mengira Indonesia tak akan mampu berbicara banyak di lapangan. Namun kini, semua keraguan itu dibungkam habis-habisan. Di balik tubuh yang mungkin tak setinggi lawan-lawan mereka, para pemain Indonesia justru menyimpan kekuatan tersembunyi, skill luar biasa bak monster. Mereka bermain dengan kecerdasan, kecepatan, dan determinasi yang membara. Setiap sentuhan bola, setiap serangan, menunjukkan mental baja yang tak bisa diremehkan. Dan hasilnya, mengejutkan dunia. Timnas U17 Indonesia sukses melaju ke Piala Dunia, membuktikan bahwa ukuran tubuh bukanlah segalanya, jiwa juang dan kualitas permainanlah yang berbicara. Garuda Muda, kini terbang tinggi membawa harapan dan kebanggaan bangsa. Diejek sama negara tetangga pendek, Timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Enggak, kalian gak salah denger. Awalnya Timnas U17 kita tuh sempat dinyirin sama media sebelah pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang cuy. Gak pakai banyak bacot, Timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia, langsung lolos di kualifikasi. Bahkan faktanya nih, Timnas Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dan menariknya, Coach Nova Arianto tuh juga menjadi pelatih pertama yang berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Jadi udah bukan jalur tuan rumah, tapi kualifikasi bos. Sebab kita nak meraihkan dan juga nak menyedihkan diri lah. Ya, betul. Maksudnya kegagalan jiran kita ni adalah kekecewaan kita juga. Ya, betul. Dan bersama sebab kalau di Indonesia Ya, ada cerita yang sedang viral ni. ya betul. Ipar adalah maut. Ya betul. Itu daripada konteks perhubungan lah. Ya, Tetapi kita boleh membolakan cerita ipar adalah maut tu. ya, Jiran adalah maut. ya betul. Bila dia menang, pedih sebenarnya. Pedih. Walaupun hakikatnya dia sangat bagus. Kita tapi- serumpun. Ya, serumpun, tapi dalam hati tu bengang jugalah kan. Jadi hari Gadis-gadisnya ni lawa pak. rekod kan. Saya kadang-kadang saya jealous sangat tengok Indonesia ni sekarang. Erick Thohir ni semakin menjadi-jadi. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Okey, saya ingat lagi pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Tuan Kota Johor. Tuanku ada berkata, titah tu dia kata, Fizal, you tengok, you kena alert je. Indonesia will come. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Dan betul. Jadi kita ni kadang-kadang yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga. Kan, sebab apa? Yang duk buat kerja ni netizen. Post Pak Long ni ada di sini, mak dia ni, mereka pun carilah. Sehari tak jadi, benda-benda jadi kan. Kita nampak, kita santai sikit lah kan. Dari segi rekrutmen lah, kena ada orang yang betul-betul Scouting yang pergi tengok tu. dan dia ikut corak apa yang head coach nak. Bukan netizen nenek moyang itu semua dah tak jadi. Tak jadi. Dan entah level mana dia main kan. So benda ni sangat penting. Macam yang Thohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda, dan pemain tu memang main di first team, bukan yang Bukan biasa-biasa. bukan division 4 bukan. So ini yang kita perlukan, scouting yang betul-betul Check betul-betul. recruitment lah penting. Pandangan ni mungkin pandangan tak, jangan salahkan saya pula, ni pandangan. Saya rasa FM boleh sebenarnya melantik Asmoi Bakiri ke. Tak, ini cakap betul ni ex player. Betul. Okey, untuk scouting. Okey, nama dia sekian-sekian ni, duk ada di mana. Okey, hantar pi tengok betul-betul, pi check betul-betul. Maksudnya hari tu pi duduk sana 2 minggu okey settle betul. Mak dia orang Padang Serai, kahwin dengan ni, semua clear. Ni tak, kita selalu buat ni ada ni seorang ni, check player ni nak main, tiba-tiba tak boleh, tak check pula rules dengan FIFA, benda-benda macam ni. Satu je persoalan, ada orang yang tak akan setuju.
Apa pula pemain kita nak tak mana? Ini tambahan kepada pemain yang perlu kita bawa masuk. Sebab kalau Indonesia pun kita tengok mereka dah plan tu pun mereka dah tahu dah seperti macam kelayakan World Cup itu, mereka dah susun dah perlu bawa masuk. Kalau tak bawa takkan sampai ke tahap macam tu dia boleh bawa. Itu dah aduh peningkatan. Assalamualaikum Pildun, kami datang Ustaz. Alhamdulillah guys ya, alhamdulillah guys ya, adik-adik kita guys ya melaju ke Pildun cuy. Mana nih yang kemarin ngejek-ngejek taktikal dari Coach Nova. Lu rasain dah Buset dah, langsung dikasih paham ya, langsung dikasih paham sama Coach Nova cuy. Buset dah, menangan juga gak main-main guys ya, menang gak main-main, ngebantai-bantai Yaman loh. Gokil anjir. Wah buset dah, ini guys ya, alhamdulillah guys, sejarah baru tercipta. Arab Saudi menjadi saksi bahwa King Indo lolos tanpa menjadi tuan rumah guys ya. Nanti di match terakhir meskipun nanti kalah sama Afghanistan guys ya, tapi King Indo udah pasti lolos guys, udah pasti lolos. Karena Indonesia berhasil mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 dan menjadi pemuncak klasmen, maka sudah bisa dipastikan kita lolos ke quarter final Piala Asia 2025. Dan sudah bisa dipastikan juga kita lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kalau ngomongin soal aspek taktikal ya, gue tuh paling suka sama Fabio dan Daniel ini. Duo wingback ini tuh bagus gitu mainnya, naik turunnya, komposurnya bagus banget. Dan buat yang kemarin pada ngomongin wajar kita naturalisasi karena talenta lokal kita kurang, coba lihat. Ini pemain lokal semua loh. Matthew Baker ini tuh ibunya orang Indonesia, paspornya paspor Indonesia loh, bukan naturalisasi. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh skuad, staf pelatih, dan terutama nih orang Coach Nova berhasil ngebawa kita back to back ke Piala Dunia. Edisi sebelumnya juga kita lolos Piala Dunia karena kita tuan rumah, dan itu pun nggak di Indonesia karena ya ada kasus Kanjuruhan lah kemarin, makanya dialihin ke Argentina ya. Terakhir, selamat untuk timnas Indonesia, semua jajaran staf pelatih dan skuad. Semoga jalannya panjang di Piala Asia ini sampai final. Amin, dan semoga juara juga.